Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa dan seperti biasanya lagi, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Memuja Siluman Ular. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Memuja Siluman Ular. Malam itu gerimis turun tipis. Seperti biasa, Utari yang adalah seorang biduan kampung selalu diundang ke sebuah acara hajatan yang diadakan oleh warga. Seperti biasa pula, Mang Juki yang adalah tetangga Utari, seorang tukang ojek yang selalu setia mengantarkan Utari kemanapun. Tidak seperti biasanya, ibunya Utari merasa begitu cemas. "Juki, titip Utari ya, jangan sampai dia kenapa-napa," pesan ibunya Utari berulang kali kepada Mang Juki. "Iya mak, tenang saja, Utari aman bersama saya," seru Juki dari atas motor yang sudah ia nyalakan. Utari pun menatap ibunya sesaat, lalu berpamitan dengan mencium tangan sang ibu. Sejak sang ayah sakit terkena penyakit TBC akut, sang ayah tidak lagi mampu bekerja berat. Utari adalah anak paling tua di antara tiga yang lainnya. Jadi Utari berinisiatif untuk menggantikan sosok ayah mencari uang untuk membantu ibunya. Karena Utari memang memiliki suara yang bagus, ia pun memilih menjadi biduan panggilan. Meskipun dia tahu segala resiko yang akan ia hadapi, tapi demi keluarga tetap makan, Utari rela menjalankan dengan ikhlas hati. Motor Mang Juki pun yang sudah cukup tua dan seringkali keluar masuk ke bengkel, tiba-tiba saja ngadat di tengah jalan. Ya, kenapa ini ya? Mati neng?" ujar Mang Juki merasa bingung dan kesal. "Kenapa motornya Mang?" tanya Utari setelah turun dari boncengan. "Aduh, gak tahu ini neng, ngadat kok gak ngira-ngira. Di tengah jalan gini mana sepi lagi," ujar Mang Juki sembari memeriksa motornya. Dia pun mencoba mencari tahu apa penyebab kerusakan itu motor. Utari pun celingukan. Ia baru nyadar jika mereka berada di tempat yang sangat sepi. Lama Mang Juki mencoba motornya tapi tetap saja tidak bisa. Dan tiba-tiba saja tampak sinar terang dari arah belakang mereka. Melihat sorot lampu yang sangat terang, mereka yakin jika itu adalah sebuah mobil. Benar saja, sebuah mobil kijang tampak mendekat, dan mobil itu pun berhenti tak jauh di depan mereka. Salah seorang melongok dari kaca mobil yang terbuka. "Kenapa motornya Mang?" seru sebuah suara. Mang Juki pun segera menyahut. "Gak tahu Den, tiba-tiba mogok," jawab Mang Juki. Lelaki itu pun keluar dari mobilnya. "Wah, itu harus dibawa ke bengkel Mang," kata pria yang tampak perlente ciri khas anak kota. "Ya, di mana ada bengkel di sini Den? Gak ada," keluh Mang Juki. "Di belakang tadi ada Mang, sepertinya masih buka," kata pria itu seraya melirik pada Utari. "Masa sih Den?" Mang Juki pun mengingat-ingat. Karena perasaan tidak ada bengkel yang tadi ia terlewati. "Ada Mang, cuma lumayan jauh. Tadi saya sempat berhenti beli air minum," kata pria itu yang mungkin usianya baru 25 tahun. "Aduh, gimana ya? Neng Utari, gimana nih?" Mang Juki pun merasa bingung. "Oh, ini Utari yang... Aden kenal sama Neng Utari?" tanya Mang Juki dengan senang. Lelaki itu pun tersenyum. "Ini kami mau ke kampung sebelah Den. Kebetulan Neng Utari mau manggung di sana," kata Mang Juki. Lelaki itu pun tersenyum. "Gimana kalau Utari ikut saya saja?
Kebetulan saya juga mau ke kampung sebelah juga, kata lelaki itu. Mang Juki pun menatap Utari yang tampak ragu. Kalau nunggu Mamang pasti lama, Neng. Bisa terlambat nanti. Sebaiknya ikut aden ini saja. Gak apa-apa kan, Den? Tutur Mang Juki. Oh iya, gak apa-apa kok, Mang, serunya dengan cepat. Nanti pulangnya Mamang jemput ya. Kalau sepeda motor Mamang sudah bisa hidup, jawab Utari menatap dengan ragu. Dengan terpaksa ia pun ikut dengan pria itu yang katanya mau ke kampung sebelah juga. Masih merasa ragu ketika masuk ke dalam mobil itu. Pintu pun saat itu segera ditutup. Mobil pun melaju dengan kencang. Utari merasa tidak nyaman karena ternyata di kursi belakang ada 3 orang pria lain. Kenapa Dek Utari? Takut? Tanya pria di sebelahnya. Utari pun terdiam. Jangan takut, kita cowok baik kok, ucapnya. Namun Utari merasa tidak yakin dengan ucapan lelaki itu. Gadis 18 tahun itu merasa ada sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Dan ternyata setelah sekian lama, kampung yang dimaksud tidak juga ketemu. Namun mobil pun terus menerobos malam yang kian gelap. Jalan semakin naik membuat Utari menatap dari jendela sebelahnya. Namun hanya gelap dan semak belukar yang terlihat sepintas oleh cahaya lampu mobil. Utari pun semakin gelisah ketika mobil semakin jauh dan jauh. Mas, kita kemana? Kok lama sekali? Tanya Utari memberanikan diri untuk bertanya. Sabar, sebentar lagi kok. Tidur saja kalau bosan, ucap pria tersebut. Utari pun mana bisa tidur dalam keadaan gelisah. Namun karena begitu lama perjalanan itu, membuat Utari merasa mengantuk. Ia pun saat itu tertidur entah sampai berapa lama. Ketika seseorang membopong tubuhnya untuk dibawa masuk, Utari pun terbangun dan coba meminta turun. Namun pria itu mengatakan jika Utari tidur saja kalau merasa mengantuk. Seseorang pun memberinya minum. Utari merasa curiga, dia pun menggeleng. Gak apa-apa, ini cuma minuman bersoda. Kita istirahat dulu saja, nanti kita lanjutkan, kata pria yang mengajaknya. Utari meraih kaleng minuman di tangan pria itu dan meminumnya sedikit. Ternyata rasanya begitu segar. Utari pun meneguk lagi dengan malu-malu. Pria itu tersenyum sementara yang lain tampak sibuk mengangkut barang dari dalam mobil menuju rumah. Mereka seakan tidak peduli pada Utari. Sikap mereka pun membuat Utari sedikit merasa lega. Namun tiba-tiba Utari merasa sangat ngantuk berat. Kepalanya pusing dan sudah tidak sadar diri. Perlahan Utari pun membuka matanya. Menatap sekeliling terasa asing. Sebuah kamar yang cukup besar. Utari pun mencoba untuk bangkit. Namun alangkah terkejutnya ia saat menyadari jika dirinya dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada selai benang pun di tubuhnya. Dia juga merasakan sekujur tubuhnya sakit semua, terutama di selangkangannya. Utari menyadari jika hal buruk telah terjadi pada dirinya. Apalagi saat melihat keempat pemuda itu tampak tengah terlelap di kamar itu juga. Dengan tubuh yang terasa remuk, Utari pun segera bangkit saat itu. Dia pun meraih bajunya dan memakainya dengan asal. Dia lalu melangkah ke arah pintu yang telah terbuka lebar. Tiba-tiba seseorang menyentuh pundaknya. Terasa copotlah jantung Utari saat itu. Mau kemana, adik cantik? Tanya sebuah suara. Utari dengan tubuh yang gemetar pun tidak berani untuk menoleh. Mau pulang. Tolong, biarkan saya pergi, pintanya dengan sangat. Kenapa buru-buru, Dek? Kita di sini saja dulu ya. Nanti kita kasih uang yang banyak, ucap suara itu yang kini berada di hadapan Utari. Saya gak mau. Saya mau pulang. Utari pun menangis terseduh-seduh. Pria itu lalu menarik tangannya dan mendorongnya ke tempat tidur. Utari pun coba merontak dan untuk melepaskan diri. Namun tenaga pemuda itu tentunya jauh lebih kuat dari Utari. Utari pun saat itu hanya bisa menangis dengan pilu. Tidak sanggup lagi untuk melawan dan akhirnya dia pun membiarkan pemuda itu menjamahnya dengan penuh nafsu. Setelah yang satu telah mencapai klimaks, yang lain pun segera mengganti posisi. Tubuh Utari pun dibolak-balik bagaikan pisang. Rasanya tidak terkira bagi seorang gadis perawan yang harus menerima keganasan juga keberingasan empat pemuda itu. Karena tidak sanggup menahan sakit, Utari pun kembali pingsan. Namun saat dia tersadar,
Ia merasa tubuhnya tengah digotong oleh dua orang. Tidak sanggup meskipun hanya untuk membuka matanya. Hari pun saat itu tampak mulai terang. Utari pun tidak tahu dirinya akan dibawa kemana. Mungkin akan dibawa ke jurang. Kedua pemuda yang menggotong Utari membuat aba-aba. Lalu tubuh Utari pun melayang ke dasar jurang. Utari sudah tidak tahu lagi. Tubuhnya melayang dan jatuh menimpa bebatuan. Semuanya terasa begitu sakit, namun Utari tidak juga segera mati. Ia saat itu masih bisa bernafas dengan mata yang terbuka sedikit. Darah pun mengalir dari kepalanya hingga membasahi wajahnya yang terkolek ke bawah, sementara tubuhnya tersangkut di atas. Darah dan air mata menetes tiada henti. Ia mengharap segera mati. Entah sudah berapa lama posisinya demikian. Dengan sisa tenaga ia pun mencoba untuk bangkit. Namun karena tubuhnya bergetar, ia pun kembali melayang jatuh dan kali ini ke dalam air. Seketika sekujur tubuhnya terasa begitu perih. Tidak bisa lagi digambarkan betapa pedihnya Utari. Hanya tangis kepedihan di dalam hati, serta rasa sesal begitu dalam. Ia mengingat kepada kedua orang tuanya juga kedua adiknya. Utari pun merayap meraih ujung bebatuan dan kemudian tidak ingat apa-apa lagi. Saat kembali Utari tersadar, namun kali ini ia merasa sangat heran karena sekujur tubuhnya tidak merasakan sakit sama sekali. Ia berpikir bahwa dirinya itu telah mati. Namun tiba-tiba datang dua orang wanita cantik berpakaian yang indah. "Kau sudah sadar manusia? Selamat datang di alam kami," ucap dua wanita cantik itu. Utari pun hanya bisa melongo. "Aku di mana? Kalian siapa?" tanya Utari sembari menatap sekeliling alam itu. "Kamu berada di kerajaan alam kami, kerajaan siluman ular." Utari pun tersentak. Tiba-tiba seorang wanita datang mendekat, tidak berjalan tapi melayang, wanita yang sangat cantik, yang berpakaian layaknya seorang ratu. "Beri hormat kepada Kanjeng Ratu," ucap dua wanita tersebut. Sembari memberikan contoh, membungkukkan badannya, Utari pun kembali melongo tidak paham. "Kau?" Salah satu hendak marah, tapi wanita yang disebut Kanjeng Ratu itu mengangkat tangannya. "Tidak apa-apa, dia tamu di sini," ucap sang ratu bijaksana. Dua wanita itu pun bergerak mundur. "Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa lebih baik?" tanya sang ratu begitu lembut yang menatap Utari dengan penuh rasa kasih. Iya, aku sekarang lebih baik. Terima kasih. Pasti kau yang telah menolongku." Ratu pun saat itu hanya tersenyum. "Pelayanku menemukanmu dalam keadaan payah di tepi pantai, di daerah larangan. Sedang apa kau di sana?" tanya sang ratu. Utari pun mengingat apa yang telah terjadi. Ia lalu menceritakan semuanya kepada sang ratu. Ratu pun mendekat dan lalu mengusap kepalanya. "Aku bisa membantumu dengan kekuatanku, tapi dengan satu syarat," ucap sang ratu dengan tegas. Utari yang sudah dipenuhi oleh rasa dendam akan memenuhi apapun syaratnya, asal keempat pemuda itu harus mati. Namun menurut ratu, kematian mereka itu terlalu mudah. Ratu pun memberikan rencana kepada Utari. Dengan satu syarat, Utari harus menjadi anak buahnya ratu dan mengakui pemujaan kepada ratu ular tersebut. Tanpa pikir panjang, Utari pun langsung menyanggupinya. Maka sejak saat itu, Utari telah menjadi anak buahnya ratu. Pertama yang harus dilakukan oleh Utari adalah menelan seekor babi hutan yang sangat besar. Utari saat itu merasa ragu. Dia menatap babi yang begitu sangat besar. Tidak mungkin baginya akan melakukan itu. Ratu pun tersenyum. Dia mengerti dengan pikiran Utari. Lalu ratu pun berbicara dengan lembut. "Coba saja dulu. Katakan kalau kau bisa." Utari pun menatap babi liar itu dan segera merangkak mendekati si babi yang sedang asik menggali tanah. Hup. Tiba-tiba Utari pun menelannya bulat-bulat, dan tidak begitu sulit tubuh babi yang cukup besar itu meluncur di tenggorokannya. Seketika itu Utari pun berubah wujud menjadi seekor ular besar. Namun Utari tidak menyadari itu. Ia terlihat sangat bahagia telah berhasil melakukan syarat utama untuk menjadi pengikut ratu. Ratu pun tersenyum dengan senang. Dia pun lalu memberi Utari sebuah mahkota kecil. Utari merasa bahagia berada di tempat tersebut. Sesaat ia pun lupa dengan dendamnya itu.
Utari juga merasakan kantuk dan ia pun pamit untuk tidur. Seekor babi yang cukup besar mampu membuat ia tidak makan selama 40 hari. Utari pun tertidur sangat pulas. Singkat cerita, keluarga Utari yang merasakan gelisah terutama ibunya, tiba-tiba mendapat kabar jika Utari telah menghilang. Mang Juki juga merasa kebingungan saat menyusul Utari ke tempat hajatan, tapi Utari ternyata tidak ada. Bahkan pihak pemilik hajatan merasa kecewa karena Utari tidak jadi datang. Mang Juki pun menceritakan semuanya apa yang telah terjadi pada malam itu. Pemilik hajat ataupun tuan rumah merasa bingung karena Utari tidak pernah datang ke tempatnya. Bahkan mobil yang dimaksud oleh Mang Juki juga tuan rumah tidak tahu menahu. Tidak ada undangan orang kota, tegas tuan rumah itu. Mang Juki pun kelimpungan mencari Utari. Dia pun segera kembali berharap Utari sudah kembali dan sudah berada di rumahnya. Namun kabar dari Mang Juki membuat geger seisi rumah. "Kemana Utari, Juki? Siapa yang bawa dia?" tanya ibunya dengan panik. Naluri sang ibu pun langsung terhubung pada sesuatu yang buruk telah terjadi pada anaknya. Mang Juki juga sudah menjelaskan apa yang telah terjadi pada malam itu dan juga pada motornya. Semua ia jelaskan berulang kali karena Mang Juki juga merasa sayang kepada Utari. Dia juga sudah ia anggap seperti keponakan dia sendiri. Dari Utari pula mengalir rezeki meskipun tidak seberapa. Tapi Mang Juki sangat senang saat Utari banyak yang mengundangnya. Ayahnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaan mereka yang miskin juga tidak memiliki pamor, hanya berharap balas kasihan dari orang lain yang akan membantunya untuk mencari Utari kemana saja. Para pemuda yang merasa simpati terhadap Utari, mereka pun ikut mencari Utari meskipun mereka tidak tahu harus mencari kemana. Karena saat itu memang minim informasi, Utari pun lenyap di telan bumi begitu saja. Kampung itu pun geger dengan hilangnya Utari, si biduan cantik yang manis. Gadis manis yang ramah dan baik hati itu kini entah di mana. Warga pun hanya bisa berdoa semoga Utari baik-baik saja. Utari bukan lagi seorang Utari. Kini di dalam dirinya telah mengalir darah siluman ular. Ia telah menjadi sosok yang akan membawa petaka pada orang yang telah membuatnya demikian. "Utari, pergilah. Aku membekalimu dengan kesaktian. Kau sekarang adalah dayangku, dan tugasmu adalah berikan aku pengikut melalui tumbalmu. Carilah kesenangan juga kepuasan. Jangan pergi lagi merasa sedih atau ketakutan. Kau adalah orang yang beruntung, yang memiliki kekuatan dariku. Berikan padaku tumbal yang banyak, sayangku," ucap sang ratu sembari mengusap kepala Utari yang memiliki rambut yang panjang dan juga halus. Tentu saja Utari seketika berubah menjadi wanita cantik jelita untuk mencari mangsa manusia yang akan dipersembahkan kepada ratu. Melalui keahlian manusianya, Utari memilih menjadi penyanyi. Dengan begitu akan mudah baginya untuk mendapatkan tumbal sebanyak mungkin. Utari pun tertawa di dalam hati. Ia pun akan membalas dendam pada 4 orang pemuda yang telah menghancurkan hidupnya. Rintik hujan membuat jalan sedikit berkabut. Kanan kiri jalan hanya ada 1-2 rumah saja yang terlihat. Itu pun jaraknya sangat berjauhan. Sebuah mobil melaju dengan pelan, ditambah lagi jalannya yang tidak mulus. "Masih lama gak sih? Jangan-jangan kita nyasar lagi," ucap seorang pemuda menatap kesal pemuda di sampingnya yang tengah mengemudikan mobil tersebut. "2 tikungan lagi, gak jauh kok," jawabnya mencoba untuk bersabar. "Duh, kenapa sih kak? Punya teman ngerepotin banget. Mau nikah saja pakai undang segala. Mending kalau jalannya enak. Ini sudah hutan melulu, gelap lagi, seperti masuk ke dunia lain," gerutu sang adik. "Ya kenapa kamu tadi ikut segala? Berisik banget sih," sentak sang kakak yang mulai kesal. "Ya tadinya kan mau nemenin saja, kasihan kakak sendirian," jawab si adik dengan memberi alasan. Tiba-tiba mereka berdua pun melewati seseorang yang sedang berjalan sendirian. Sang kakak menatap kaca mobil, dan seseorang pun yang sedang berjalan sendirian itu ternyata seorang wanita. "Kok berhenti? Ada apa kak?" tanya si adik. "Dan lihat tuh, ada cewek berjalan sendirian," kata si kakak sambil memberi kode kepada adiknya untuk melihat ke belakang. "Yus, jangan sembarangan kak. Bisa saja itu bukan wanita beneran,"
kata adiknya yang bernama Dendi. "Ah, kamu itu terlalu sering nonton film horor. Sekali-kali nonton film Bollywood dong, biar otak kamu tidak parno," ledek sang kakak. Dia pun membuka pintu mobil. "Mau kemana, Kak?" tanya sang adik yang merasa khawatir. "Mau ngasih tumpangan. Kasihan kan, seorang cewek harus jalan, mana gelap gulita lagi," kata si kakak tidak menangkap kerisauan yang dirasakan oleh sang adik. Si kakak pun tetap keluar mendatangi wanita itu. Dia pun lalu membawanya ke mobil. "Duduk di belakang ya, gak apa-apa kan kalau duduk di belakang?" tanya pemuda itu dengan ramah. "Oh iya, gak apa-apa kok. Terima kasih sudah dikasih tumpangan," jawab wanita itu. Dandi pun tidak berani menatap wajah wanita itu melalui kaca. Takutnya berubah menjadi menyeramkan. Mobil pun segera bergerak maju kembali. "Emangnya tidak ada yang nganter ya, Dik?" tanya si kakak sama wanita itu. Dia pun mencoba berkomunikasi agar tidak terlalu tegang. "Gak ada, Mas. Biasanya diantar bapak. Kebetulan malam ini bapak lagi sakit," jawab wanita itu dengan pelan. Mungkin karena ingat sama bapaknya sedang sakit. "Oh, kasihan sekali. Sakit apa bapaknya?" tanya si pemuda itu ingin tahu. "Paru-paru, Mas," jawabnya semakin pelan. "Nama saya Diki, dan ini adik saya Dandi," ujarnya dengan memperkenalkan diri. "Saya Utari, Mas," jawabnya kali ini agak kencang. "Nama yang bagus." "Ah, Mas Diki bisa saja." Utari pun tersipu malu. Jalanan pun semakin sulit, namun akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Diki pun mengajak Utari turun. Semula Utari menolak, tapi Diki sedikit memaksa dan mengatakan tidak akan lama. Utari pun saat itu akhirnya turun. Dia lalu mengucapkan terima kasih atas tumpangannya. "Nanti Dek Utari bisa ikut saya lagi kalau mau." "Oh, tidak usah, Mas. Nanti malah ngerepotin." "Gak apa-apa kok, kan niatnya menolong." Utari pun tersenyum membalas ucapan dari Diki. Mereka lalu melangkah masuk sebagai tamu undangan. Diki disambut oleh sang mempelai karena sang mempelai adalah temannya satu kantor. Dandi dari tadi hanya diam saja. Utari pun ikut menyalami mempelai. Beberapa undangan memperhatikan mereka, terutama Utari yang begitu cantik. Hidangan pun telah tersedia. Suasana gerimis tidak menyurutkan warga untuk datang menghadiri undangan, juga sekedar menikmati acara dangdutan yang diadakan oleh si pemilik hajatan. Utari yang memiliki ujung mata lancip dengan maskara yang unik tampak sangat menarik laksana artis ibu kota. Beberapa biduan pun langsung ditampilkan. Suasana tampak begitu meriah saat seorang MC menawarkan pada penonton untuk menyumbangkan sebuah lagu, karena sang artis saat itu hendak istirahat terlebih dahulu untuk makan. Utari pun saat itu segera bangkit berjalan ke atas panggung. Suasana saat itu berubah menjadi riuh. Pengantin terlihat bahagia. Utari pun membawakan sebuah lagu dengan tarian tubuhnya yang gemulai. Dari anak-anak sampai orang tua semuanya ikut berjoget. Merasa heran sampai mempelai pria itu ikut naik ke panggung, menatap Utari yang cantik jelita, melupakan istrinya yang duduk di singgasana namanya Herman. Dia memang terkenal playboy. Istrinya juga sudah beberapa kali diselingkuhi. Namun karena kali ini ia sudah hamil, jadi Herman tidak bisa lagi mengelak, karena istrinya adalah anak seorang saudagar kaya di kampung tersebut. Sehingga cerita malam pun semakin larut. Sang istri meminta izin untuk segera istirahat. Herman pun saat itu masih asik ikut berjoget, dan Utari diminta lagi dan lagi untuk naik ke atas panggung. Tampak Diki pun sedikit keki, merasa cemburu karena Herman selalu saja dengan mudah menaklukkan seorang wanita. Bahkan di saat acara pernikahan dirinya, ia masih mampu mendekati seorang wanita cantik. Utari pun minta izin untuk pergi ke kamar mandi. Saat itu suasana kampung masih menggunakan kamar mandi di luar rumah, yang memang agak jauh ke belakang. Utari pun saat itu pergi sendiri karena di dapur ada beberapa orang yang sedang menjaga dapur. Saat Utari telah selesai ke kamar mandi, tiba-tiba pinggangnya itu ada yang menarik ke tempat gelap. Utari pun ingin berontak, tapi mulutnya segera dipegat. Utari diam saja saat tahu itu adalah Herman yang pergi menyelinap. Ia pamit untuk menyusul istrinya sudah duluan ke kamar. Saat di kebun belakang rumah agak jauh, di bawah pohon nangka,
Herman sudah tidak sanggup lagi untuk menahan hasratnya. Ia pun mencubut tubuh Utari dengan beringas, menghimpit tubuh Utari di batang pohon sambil berdiri, mengangkat sebelah kaki Utari. Terdengar desahannya yang berpacu. Utari pun mengimbanginya melingkarkan kedua tangannya di leher Herman, menyusuri leher Herman dengan lidahnya. Saat Herman mencapai puncak kenikmatan, tiba-tiba ia merasakan gigitan Utari yang aneh, membuat tubuhnya itu mengejang dan jatuh ke tanah kelojotan. Dengan mata melotot dan mulut keluar busa, sementara celana bagian bawah masih dalam keadaan melorot, Herman pun tidak lagi bergerak, tubuhnya membiru perlahan. Utari saat itu kembali duduk di sebelah Diki. Hari pun semakin larut, Diki mengajak serta Utari pulang. Diki harus pulang malam ini juga, karena esok harinya dia harus masuk bekerja. Haruskah siang tadi ia sampai? Karena hari hujan ia sempat singgah beberapa kali. Akhirnya dia terlambat sampai tempat Herman. Utari pun saat itu menolak ia akan menginap di rumah saudaranya yang ada di desa tersebut. Diki pun saat itu sempat kecewa tapi tidak bisa memaksa. Akhirnya mereka berdua pun pulang tidak pamitan karena mengira Herman tengah asik bermalam pertama dengan istrinya. Dandi pun saat itu tertidur di mobil, sementara Diki mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Ia sangat menyayangkan karena Utari tidak ikut pulang bersamanya. Tepatnya pada pukul 3 pagi, Diki pun baru saja sampai di rumahnya. Ia saat itu langsung beristirahat tidur 2 jam dan segera bangun karena suara ponselnya. Ternyata itu adalah telepon dari teman kantornya yang menelepon. Iya Wan, ada apa? Tumben pagi-pagi telepon. Sapa Diki menyambut telepon temannya yang kemarin menolak karena ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Wawan ingin sekali ikut dengan Diki, tetapi ia tidak dapat izin dari kantor. Diki pun habis ngerengek pada sang direktur baru dapat izin cuma 1 hari saja. Lo masih di sana, Dik? Tanya si Wawan. Di sana di mana maksud lo? Tempat Herman. Oh, gue udah balik. Tadi jam 3 sampai rumah. Jadi lo belum tahu? Tahu apa sih? Herman meninggal tadi malam. Hah? Tai lo. Kalau bercanda jangan kelewatan deh. Sentak Diki dengan sewot. Benar. Gue gak bohong. Tadi malam, ujar Wawan dengan kekeh. Tadi malam dia masih ngobrol sama gue. Serius Dik, Herman meninggal, ujar Wawan dengan kekeh. Diki pun terdiam tidak percaya. Diki, Dik, lo denger gak? Seru Wawan dari seberang. Iya dengar. Cuma gue tidak percaya. Tadi malam masih ngobrol kok sama gue, kata Diki. Ya sudah, lo tenangin diri lo. Kita rencana mau pada ngelayat nih bareng bos pagi ini, jawab Wawan kepada Diki. Ya sudah, kalau gitu gue ikut. Lo yakin Dik? Emangnya lo gak capek? Mastiin saja gue. Rasanya kurang yakin aja gitu. Ya sudah, kita pergi bareng ya, ucap Wawan kepada Diki. Sambungan pun ditutup. Diki pun terdiam beberapa lama. Dan singkat cerita, Utari saat itu membuka pintu sebuah apartemen elit. Bibirnya yang tipis tersenyum senang dunia kini dalam genggamannya. Namun ia mengemban tugas berat dari sang ratu. Tak masalah, selagi buaya darat bertebaran ular akan bermain cantik. Ia akan berperan sebagai umpan namun buaya yang akan menjadi korbannya. Sebuah grup musik yang tidak sengaja hadir malam itu begitu tertarik dengan penampilan Utari. Ia pun mengajak Utari untuk bekerja sama dan meminta Utari untuk gabung di grup musik miliknya. Utari juga tidak menolak dengan syarat yang tidak main-main. Namun sang bos juga meminta Utari untuk totalitas. Jika Utari sanggup mencapai target, bos akan memberikan hadiah yang kejutan. Ada 4 orang wanita sebagai biduan yang juga kerja pada bos yang sama. Namun kehadiran Utari membuat mereka tidak menjadi saingan. Justru kehadiran Utari membuat mereka semakin ramai job. Utari akan tampil jika semua sudah tampil. Bos pun mengganti nama Utari menjadi Ratu Goyang. Utari terkenal dengan sebutan Ratu Goyang setiap manggung. Utari pasti selalu mencari mangsa untuk ia persembahkan kepada ratu junjungannya. Tidak sulit baginya, karena begitu banyak lelaki hidung belang yang sanggup membayarnya mahal. Tapi Utari memilih orang sesuai dengan bisikan sang ratu. Harus yang muda dan juga yang tampan.
Karena ratu membutuhkan banyak anak buah di istananya, juga sebagai budak birahi sang ratu yang jika malam purnama tiba, ratu memilih lelaki yang menjadi tumbal untuk melayaninya. Lelaki yang dipilih lebih dari 5 orang dalam satu malam. Pemuda tampan, juga seorang calon pemilik perusahaan besar, harta warisan orang tuanya. Malam itu tidak sengaja hadir dan menonton pertunjukan dangdutan. Meskipun memang bukan kelasnya, dan tampan tidak begitu tertarik oleh para biduan yang terlihat begitu norak di matanya. Pemuda itu sebut saja namanya Hans. Dan saat itu, tiba-tiba saja pemuda itu berpikir, dan dia berubah pikiran saat ratu goyang atau tari tampil. Panas marah begitu kuat menghujam dadanya. Lupa jika tidak lama lagi ia akan bertunangan dengan seorang wanita cantik bernama Jessica. Dia pun menjadi lupa diri, lupa segalanya. Hasratnya hanya ingin segera bercinta dengan Utari si ratu goyang. Saat Utari memasuki ruang ganti, Hans pun mengikutinya dari belakang. Saat itu ada 2 biduan lain yang sedang berdandan. Hans pun mengajak Utari pergi sebentar dengan alasan ingin meminta nomor teleponnya. Utari pun saat itu menuruti kemauan Hans. Segera dia pun masuk ke mobil Hans. Hans pun bergegas membawa mobilnya menjauh dari tempat tersebut. Namun di jalan, Hans merasakan jika hasratnya begitu ingin meledak. Hans pun hentikan mobilnya di pinggir jalan di tempat yang cukup gelap. Seketika dia pun menerjang Utari dengan penuh nafsu. Utari menjerit kecil. Dia pun menggelincang kegelian. Hans tidak sanggup lagi untuk menahannya. Dan saat itu, segera melakukan permainan cinta di dalam mobil tersebut. Desahan nafas mereka berpacu menggelora. Utari pun memeluknya begitu erat. Namun bersama dengan meraih puncak asmara, tubuh Hans ini tiba-tiba kejang-kejang, kelojotan hingga kakinya keluar dari pintu mobil. Mulutnya pun berbusa, matanya juga melotot. Perlahan dia pun terdiam dan berubah menjadi kebiruan. Pada esok harinya, Hans telah ditemukan oleh warga yang melintas di tempat tersebut. Utari pun saat itu terbangun dari tidurnya. Tampak dia hanya mengenakan lingerie tipis ketika membuka pintu. Dan tiba-tiba saja 2 orang polisi berdiri tertegun. "Selamat pagi. Maaf mengganggu. Kami dari pihak kepolisian meminta informasi dari Anda seputar kematian saudara Hans dalam mobil. Apakah Anda berada bersamanya saat terakhir sebelum ia meninggal?" Tanya polisi sembari mencatat sesuatu untuk bahan bukti. "Iya, saya bertemu dengan dia. Dan dia meminta nomor telepon saya. Setelah saya kasih, saya kembali manggung. Saya tidak tahu dia kemana," kata Utari. Dan itu adalah hal yang masuk akal bagi polisi. "Oh, seperti itu. Kalau begitu, maaf telah mengganggu waktu Anda," ujar polisi yang menjadi gelisah sendiri melihat lekuk tubuh Utari yang menerawang, terpampang dan mengundang bencana. Mungkin jika sendirian, si polisi tidak akan sanggup untuk pergi. Utari pun saat itu hanya tersenyum tipis. Dan polisi pun saat itu segera berpamitan. Setelah diperiksa, ternyata Hans murni dibatuk ular berbisa. Utari pun harus bermain cantik. Ia harus terus mendapatkan tumbal, tapi juga harus mencari target yang telah ia tandai dalam ingatan. 4 pemuda yang telah membuatnya menderita dan harus menjadi pemuja siluman. Utari tidak akan pernah lupa dengan 4 orang pemuda tersebut. Karena 4 orang pemuda tersebut pernah menyatu dengan dirinya. Utari tidak akan merasa tenang sebelum dendamnya terbalas. 4 pemuda itu adalah Johan, Heru, Parmono, dan Lukman. Dulu saat masih muda mereka sering bersama, menghabiskan waktu bersama. Namun setelah kejadian itu, mereka akhirnya berpencar mencari pekerjaan masing-masing. Lukman yang duluan menikah karena sang pacar hamil duluan. Lukman pun yang lumayan anak orang kaya setelah menikah langsung menempati sebuah rumah yang cukup mewah. Menanti kelahiran sang bayi, Mutia sang istri pun tampak sudah tidak sabar lagi. Dengan seorang pembantu di rumah tersebut, Mutia sering merasa kesepian. Apalagi Lukman yang belum siap menikah masih suka kumpul bareng temannya dan sering kongko-kongko di kafe. Perut besar Mutia tidak bisa leluasa untuk bergerak. Ia merasa kepayahan juga, sering tidak bisa tidur kalau Lukman belum pulang. Malam itu seperti biasa, Mutia pun menunggu Lukman untuk pulang. Namun sampai jam 11 malam, Lukman saat itu belum nongol juga. Saat ditelepon tidak diaktifkan. Mutia pun merasa dongkol serta kesal. Namun dia tidak tahu harus bagaimana. Saat Mutia sedang duduk di sofa, tiba-tiba ada yang melintas di lantai.
Mutia pun mendelik karena itu adalah seekor ular yang cukup besar. Bibi, Bi, jeritnya dengan panik. Seketika pembantunya pun berlari cepat menemuinya. Ada apa, Non? Apa Non mau lahiran? Kan belum waktunya, Non. Tanya sang bibi dengan panik. Mutia pun tampak gemetar, wajahnya pucat seketika. Ada ular, Bi. Itu tadi di sana. Besar sekali. Serunya dengan panik. Hah? Ular? Di mana, Non? Bibi juga takut ular, Non. Si bibi juga ikut panik menatap nanar sekeliling. Tadi di sana, Bi. Dia pun menunjuk-nunjuk lantai dekat lemari. Si bibi pun lalu celingukan. Tiba-tiba saat itu terdengar suara mobil Lukman yang sudah masuk ke pekarangan. Bibi pun melesat menyambut sang majikan. Bau alkohol yang menyeruak dari mulut sang majikan bukan waktu yang tepat untuk bercerita. Bisa jadi Lukman tidak akan percaya. Namun Mutia pun mengekor suaminya masuk ke kamar sambil menceritakan apa yang ia lihat barusan. Sudahlah, mungkin kamu halusinasi. Mana ada ular di rumah ini? Dari mana coba? Kata Lukman 100% tidak percaya. Mutia pun meyakinkan, namun Lukman memilih masuk ke dalam kamar mandi. Mutia saat itu hanya cemberut, menunggu suaminya yang tak sabar. Lukman pun tengah mengguyur tubuhnya dengan air hangat dari keran shower. Tiba-tiba saat itu, istrinya pun masuk dengan gaun tipis. Dia pun langsung ikut basahan di bawah keran melihat lekuk tubuh istrinya. Lukman pun tergugah hasratnya. Ia memeluk istrinya dari belakang dan menghimpit di dinding. Istrinya pun mendesis membuat Lukman semakin meradang. Keduanya masuk ke dalam bak tube dan melakukan hubungan yang penuh gairah. Desahan nafas mereka berpacu. Lukman pun merasakan kenikmatan yang tiada tara. Namun tiba-tiba istrinya menggigit lehernya dan seketika berubah menjadi ular. Lukman pun terkejut, namun dia tidak bisa bersuara. Ia pun akhirnya kelojotan di dalam bak dan akhirnya meninggal dunia. Dengan mata yang melotot dan mulut berbusa, tubuhnya juga membiru. Istrinya yang menunggu lama akhirnya pun ketiduran. Entah berapa lama kemudian terbangun. Dia mencari suaminya tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Dengan langkah berat ia pun berjalan menuju ke kamar mandi, membuka pintu kamar mandi sambil memanggil nama suaminya. Namun ia melihat suaminya sudah kaku dan tubuhnya membiru. Mutia pun menjerit dan jatuh terduduk. Tiba-tiba dari selangkangannya darah pun mengalir dengan deras. Si bibi yang mendengar jeritan Mutia pun tertahan, segera mengetuk pintu kamar sang majikan. Namun tidak kunjung ada sautan. Wanita parubaya itu memberanikan diri mendorong pintu. Dan seketika matanya pun nyalang mencari keberadaan Mutia. Dan betapa syoknya dia saat melihat Mutia telah tergeletak penuh darah di lantai depan kamar mandi. Lebih syok lagi saat melihat tuanya telah membiru dalam bak tube. Wanita itu kalang kabut sendiri, bingung harus bagaimana. Dia pun hanya menangis terseduh-seduh sendirian. Setelah ketegangannya reda, ia lalu menelepon siapa saja yang ia ingat nomor teleponnya. Ambulan pun saat itu segera datang. Orang tuanya Mutia dan orang tua Lukman juga berdatangan. Si bibi lalu menceritakan dari pertama Mutia melihat ular. Namun Lukman suaminya tidak percaya. Mereka kemudian masuk ke kamar dan terjadilah peristiwa itu. Polisi yang menangani merasa heran. Banyak sekali kasus dipatok ular, namun si ular tidak pernah ditemukan. Rentetan peristiwa dipatok ular ini semakin menjadi-jadi. Namun semakin misteri karena beberapa korban justru ditemukan di tempat yang mustahil. Dan juga ada hewan melata di sana. Johandan yang lebih dekat dengan Lukman dibanding Heru dan Pramono. Johan hadir di pemakaman sahabatnya itu. Saat di pemakaman, Johan melihat seorang gadis yang seperti tidak asing. Gadis yang tiba-tiba mengingatkan dirinya pada seorang gadis yang telah mereka kerjain. Sampai mereka memutuskan untuk menghabisi nyawa gadis itu karena takut akan dilaporkan ke polisi. Kurungan penjara ternyata lebih mereka takuti dibandingkan dengan dosa atau karma yang akan mereka terima. Johan pun berkata di dalam hati, mungkin saja gadis itu mirip dengan gadis yang mereka ruda paksa saat di sebuah villa. Namun gadis yang ini terlihat lebih cantik dan juga seksi. Johan pun tertarik untuk mendekatinya. Apalagi saat itu Johan tahu jika gadis itu sering curi-curi pandang padanya. Johan pun saat itu semakin penasaran. Dia melipir dari kerumunan. Johan pun seperdetik sudah berada di samping gadis itu. Si gadis hanya meliriknya dan tersenyum dengan manis. Alamak, Johan pun begitu terpesona. Tidak sabar untuk mengajak gadis itu pergi. Namun gadis itu beranjak pergi membuat Johan tidak ingin kehilangan gadis itu.
Segera ia pun mengikuti langkah si gadis meskipun acara pemakaman temannya belum selesai. Gadis berpayung hitam itu berdiri di pinggir jalan dekat pintu masuk kuburan. Dari bahasa tubuhnya, ia seperti sedang menunggu seseorang, yaitu Johan dengan mobil sportnya pun segera menghampiri. Manis, boleh ku antar?" Sapa Johan mengeluarkan jurus buaya kelas 1. Wajahnya yang tampan kearap-arapan dan cabang tipis menghiasi pipinya membuat ia begitu bersahaja. Namun tidak dengan kelakuannya yang bejat. Dialah yang pertama merudah paksa Utari. Utari pun hanya tersenyum terkesan angkuh. Johan pun semakin penasaran. "Ayolah sayang, kita sambil jalan-jalan. Nanti ku traktir makan siang." Dia pun membuka pintu laksana seorang pangeran. "Aku menunggumu teman," kata Utari dengan suara merdu. Johan pun pantang menyerah. Ia nekat membuka pintu mobilnya dan menghampiri Utari yang hanya tersenyum menatap malu. "Ayolah cantik, temani aku. Aku juga sendirian. Biarkan saja temanmu. Dia kan temanmu. Pasti ngertilah," kata Johan dengan mulut manis penuh bisa. Namun Johan tidak tahu jika wanita di hadapannya lebih berbisa darinya. Utari pun saat itu hanya terdiam pura-pura berpikir keras. "Ayolah sayangku, tunggu apa lagi?" Johan tidak sabar. Dia pun meraih tangan mulus Utari dan membimbingnya masuk ke mobil. "Kelamaan berdiri, nanti kulitmu terbakar matahari," ujarnya. Utari pun saat itu tertawa geli. Ia simpan payungnya di samping jok mobil. "Oh iya, siapa namamu cantik?" "Kalau aku Johan," tanya Johan setelah mereka berada di dalam mobil. "Namaku Ratu," jawab Utari dengan singkat. Johan pun meliriknya sekilas dan tertawarannya memperlihatkan giginya yang putih. "Wah, sungguh nama yang sangat sesuai dengan wajahmu. Cantik, seperti ratu," kata Johan sungguh-sungguh. Utari pun hanya tersenyum. Sementara itu, Heru pun keliling pemakaman mencari Johan. Ia tidak tahu jika Johan telah pergi bersama seorang wanita cantik. Heru pun mencoba menghubungi Johan. Johan mengatakan jika dirinya sedang di jalan menuju kantor. Meski merasa kesal karena ditinggal, namun Heru bisa apa? Ia pun pulang dengan sendiri. Kematian Lukman sungguh sangat mengherankan. Di mana Lukman ini dipatuk ular di dalam kamarnya di dalam rumahnya yang mewah. Sungguh sangat tidak masuk akal. Namun atas kesaksian istrinya yang sempat melihat ular melintas di lantai, semua orang menjadi mempercayai jika Lukman dipatuk ular liar yang mungkin tidak sengaja masuk ke rumahnya. Johan mengajak Utari untuk makan siang bersama. Utari tidak menolak sedikit pun. Ia malah semakin berani untuk merayu Johan. Johan merasa senang karena Utari tidak kaku seperti tadinya. "Boleh aku mengantarmu pulang? Sekalian ingin tahu di mana rumahmu sayang," kata Johan dengan serius. Utari pun yang sedang minum air putih dia pun tersenyum. "Aku lagi malas pulang mas. Lagi banyak masalah di rumah," ujarnya dengan pelan. Mata Johan pun membulat. "Rezeki nomplok ini mah." Dia pun tersenyum penuh hayalan. Johan mengajak Utari keliling kota melihat pantai dan malam pun tiba. Johan lalu mengajaknya ke sebuah diskotik. Utari pun hanya nurut saja tidak menolak sedikit pun. Itu tentunya membuat Johan amat kegirangan. Johan pun melupakan jika temannya baru saja meninggal dunia. Heru menunggu kehadirannya di rumah Lukman. Namun Johan tidak datang juga. Bahkan ponselnya tidak ia aktifkan. Heru pun geleng-geleng kepala, ia sangat hafal dengan kebiasaan Johan. Pasti Johan saat ini tengah bersenang-senang. Namun yang Heru tidak paham, padahal teman mereka Lukman baru saja meninggal dunia. Johan pun saat itu terus mepet pada Utari yang juga memberinya peluang. Utari pun tidak menolak pelukan Johan, bahkan sampai menyentuh lebih jauh. Seakan itu adalah hal biasa bagi Utari. Johan pun saat itu semakin kalap, ditambah lagi pengaruh minuman yang ia minum. Johan pun menggandeng Utari ke sebuah kamar remang yang biasa Johan pakai saat ngebooking cewek di diskotik tersebut. Utari manja, Johan pun kelabakan. Permainan ranjang pun tidak bisa mereka hindarkan. Tarian Utari begitu melenakan Johan membuat Johan memejamkan matanya dengan kuat. Namun tiba-tiba Johan merasakan ada cairan yang mengenai wajahnya. Cairan yang terasa lengket dan berbau aneh. Johan pun saat itu membuka matanya dan langsung melotot. Utari
Wanita cantik yang sedang menari lincah di atas tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ular yang sangat besar. Kepala ular itu tepat di depan wajahnya. Juan pun melotot saat menyadari ternyata ular itu telah melilit tubuhnya di atas kasur. Juan pun melotot tidak dapat bergerak. "Tatap mataku dan ingatlah siapa aku," ujar seorang wanita itu. Meskipun Juan merasa takut, tapi Juan menatap mata ular itu, yang tampaklah olehnya saat dirinya sedang berkosa seorang gadis di dalam sebuah villa. Kau?" seru Juan bergetar karena ketakutan. "Iya, dan inilah aku, gadis yang waktu itu kau juga temanmu nikmati," ujar suara Utari. Maafkan aku." "Hah? Apa? Maaf?" Sentak Utari yang sekarang sudah berubah menjadi ular. "Apa dengan memaafkan dirimu bisa membuat diriku kembali seperti dulu? Kau dan temanmu yang menjadikan diriku akhirnya seperti ini. Dan sekarang, terima saja balasan dariku." Setelah berkata demikian, tubuh ular itu pun melilit kencang tubuh Juan secara perlahan-lahan. Teriak Juan yang merasa tubuhnya remuk. Semakin melilit kuat sampai ususnya keluar melalui anusnya. Dan Juan pun mati mengenaskan dengan tubuh yang remuk, tulang-tulangnya juga hancur. Ular yang adalah wujud siluman Utari saat itu pun menghilang tanpa jejak. Ngeri. Tentu saja kejadian ini sangat mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Heru pun terkulep pingsan saat melihat jasad Juhan yang remuk tersebut. Singkat cerita, Pramono yang berada di luar kota segera datang. Dia menggunakan pesawat membawanya untuk menemui sahabatnya terakhir kali. Namun Pramono berjumpa dengan sahabatnya yang lain. Dia tidak sengaja bertemu di bandara. Lelaki itu pun menyapa Pramono yang terlihat melamun. "Hei Pram, ini elo kan?" seru pria itu sembari menepuk Pramono yang menggunakan kacamata hitam. Pramono pun tersentak. Dia pun segera melepaskan kacamatanya. Diki? Wah, gak nyangka ya kita ketemu di sini," seru Pramono sembari memeluk Diki dengan erat. Dulu mereka satu SMA dan sempat membuat geng bengal bersama. Namun berpisah setelah kuliah dan kemudian bekerja. Keduanya tertawa bahagia, kenangan nakal saat SMA seakan melintas kembali di ingatan keduanya. "Gimana kabar yang lain, Pram? Pasti mereka semua sudah pada sukses semua kan?" tanya Diki tidak sabar. Wajah Pramono seketika berubah menjadi sedih. "Sebenarnya aku datang ke kota ini untuk melayat, Dik," ucapnya dengan sedih. "Innalillahi, melayat siapa?" keju Diki seraya menatap wajah Pramono dengan lurus. Pramono pun langsung menghela nafas dengan dalam. "Juhan meninggal. Tapi kata Heru, kematiannya juga sungguh mengerikan." "Mengerikan gimana? Kecelakaan?" Mereka pun diam sesaat. "Tidak tahu. Sangat aneh pokoknya. Heru aja berkali-kali pingsan. Ngeri katanya." Diki pun terdiam membayangkan semengari apa sih kematian Juhan. Juhan dulu juga adalah satu geng dengan Diki, Heru, Lukman juga Pramono. Juhan adalah anak paling kaya di antara mereka. Juhan sering ajak nongkrong bareng, juga paling sering mentraktir temannya. Sering liburan kemana saja, namun setelah kuliah, Diki selalu nolak saat diajak dengan alasan sibuk bekerja. Lama tidak bertemu, tiba-tiba mendapat kabar jika sudah meninggal. Diki pun ikut dengan Pramono untuk melayat Juhan. Di sana ada Heru yang masih setia berada di sisi Juhan. Kedatangan Pramono dan Diki disambut oleh Heru dengan tangis yang haru. Diki pun menemui keluarga Juhan. Dia lalu mengucapkan bela sungkawa. Setelah itu dia pun melihat wajah sahabat semasa SMA dulu. "Astagfirullahaladzim, innalillahi," keju Diki secara refleks, dan semua orang pun menatapnya. Pramono segera mendekat sebelum Diki menutup kembali wajah Juhan dengan kain kafan. Seketika mata Pramono melotot melihat kondisi Juhan. Lehernya memanjang, dengan mata keluar dari rongganya juga lidah yang menjulur ngeri, sungguh sangat ngeri. Mereka pun segera mundur. Upacara pemakaman akan segera dilaksanakan. Heru, Pramono juga Diki
Mereka pun mengikuti setiap acara demi acara hingga Johan dimasukkan ke dalam liang lahat dan diuruk hingga rata. Ketika hendak pergi, tiba-tiba mata Diki melihat seseorang yang sepertinya pernah ia lihat. Namun dia lupa entah di mana. Diki pun menatap wanita cantik itu tidak berkedip. "Utari," gumamnya. Heru dan Pramono tidak memperhatikan Diki. Keduanya menunduk dalam penuh hikmat dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Diki pun saat itu segera melangkah ke arah Utari yang hendak segera pergi karena acara pemakaman sudah selesai. "Utari!" seru Diki, dan waktu itu hentikan langkah. Dia pun menoleh dengan kening berkerut tajam. Diki lalu tersenyum. "Udah lupa ya? Ini aku, Diki." Serunya pula. Utari pun terus berpikir. Diki pun saat itu merogok saku celananya, mengeluarkan sebuah lipstik berwarna merah. "Ini pasti punya kamu yang ketinggalan di mobil waktu itu," sembari sodorkan ke hadapan Utari. Utari pun saat itu hanya tersenyum. "Ya Allah, pantesan ku cari tidak ketemu. Taunya tertinggal di mobilmu, Mas Diki," seru Utari riang gembira. Diki pun tersenyum bahagia melihatnya. "Lipstik ini selalu ku bawa kemanapun. Aku berharap bisa bertemu lagi denganmu, Utari," ucap Diki dengan serius. "Masa sih, Mas? Itu kalau ketahuan istrinya gimana coba?" canda Utari dengan tawarannya. "Alhamdulillah belum punya istri kok," katanya sembari tersenyum. Utari pun saat itu juga ikut tersenyum. Di Utari udah mau pulang ya? Yuk kita bareng. Kebetulan aku sendirian," ajaknya berharap cemas. Utari pun saat itu terdiam dengan senyum penuh misteri. "Atau ada yang jemput?" "Ya sudahlah kalau begitu," ucap Diki dengan nada yang putus asa. Oke deh," jawab Utari dengan singkat. Diki pun terlonjak dengan ekspresi yang bahagia. Ia pun kembali memasukkan lipstik Utari ke dalam saku. Utari pura-pura tidak melihat. Keduanya pergi dengan mobil Diki yang waktu itu pernah Utari tumpangi. Sementara Pramono pulang bareng Heru dan juga keluarga Johan. Singkat cerita, di dalam mobil, Diki itu selalu tersenyum dan sekali melirik pada Utari yang duduk dengan santai. "Jadi sekarang tinggal di mana, Ut?" tanya Diki memecah kesunyian. Utari pun hanya tersenyum. "Ada deh," jawab Utari dengan nada canda manja. "Aduh, bikin Mas penasaran saja deh kamu." Utari pun tertawa geli. "Kalau aku kasih tahu, takut diapelin sama Mas Diki nantinya," candanya. Diki pun hanya tertawa dengan renyah. "Iya, maksud Mas juga gitu." Utari pun saat itu juga tertawa. "Aku sekarang nyanyi di klub malam, Mas, dan ada bos yang menjadi pelindungku." "Oh, gitu," jawabnya sedikit kecewa. Diki yang selalu berharap supaya dapat bertemu kembali dengan Utari, si gadis desa yang telah mencuri hatinya di malam itu, di saat Utari tampil memukau di atas panggung. Namun karena tahu profesi Utari sebagai penyanyi, membuat Diki sedikit merasa lega. Karena Utari ternyata sudah tinggal di kota-kota yang sama pula dengan dirinya. Kerinduan pada seorang Utari sekian lama tidak sengaja akhirnya bertemu di acara pemakaman sahabatnya Johan. "Kamu kenal sama Johan?" tanya Diki sembari melirik sekilas untuk mengetahui adakah hubungan spesial antara Utari dan Johan. Mengingat Johan dari dulu memang bengal suka nongkrong dan bermain di klub malam. "Ya, aku cukup kenal. Johan orang baik. Dia juga tidak pelit," ucap Utari dengan berbohong. Padahal yang membunuh Johan adalah dirinya dengan tujuan untuk membalas dendam. Karena Johan adalah orang yang pertama merenggut kesuciannya. Jadi Johan harus merasakan dendam sadisnya. Sekarang tinggal Heru dan Pramono yang telah ia incar. Dan Utari sudah menemukan tempat mereka berdua. Diki kembali merasa kecewa. Dia pun juga sakit saat tahu jika Utari bergaul dengan Johan. Ya mau gimana lagi, Utari kan hanya seorang penyanyi. Semakin banyak saweran semakin akrab dan juga semakin menganggap baik orang tersebut. Mungkin buat Utari, bagaimanapun orang tersebut jika dia baik padanya akan tetap dianggap baik.
Buktinya Utari hadir di pemakaman Johan untuk mengantarkan Johan ke tempat terakhirnya. Begitulah pemikiran Diki. Utari melihat Diki yang berubah tiba-tiba tidak ceria. "Aku turun di sana saja ya," ujar Utari sembari nunjuk ke depan yang tampak logo salon dengan tulisan cukup besar. "Oh, iya baik," ucap Diki dengan cepat. Sampailah di tempat tersebut, Utari pun segera turun setelah mengucapkan terima kasih. Diki hanya bisa menatap kepergian Utari, gadis kampung yang tidak kalah cantiknya dengan gadis kota. Yaitulah resiko menyukai gadis penghibur. Padahal dari awal sudah tahu jika Utari adalah seorang penyanyi, tapi mengapa harus menyimpan nama Utari dalam hatinya sebagai gadis impiannya? Jika rasa rindu datang, Diki pun mengambil lipstik yang ia temukan di jok mobilnya waktu itu. Ia yakin lipstik itu milik Utari yang tidak sengaja terjatuh. Dan kini Utari pun sudah berada di depan matanya. Tapi kenapa justru ada rasa begitu kecewa? Apakah ia harus menyalahkan Utari sebagai seorang penyanyi? Atau menyalahkan dirinya sendiri karena begitu mudah jatuh cinta? Singkat cerita, pada malam itu, malam itu di pesta sahabatnya, Utari sangat anggun dengan suara yang begitu merdu. Waktu itu Diki merasa senang dan bahagia saat Utari banyak sekali yang menyawer. Ada yang memegang tangannya, bahkan mencium tangannya sambil memberikan uang. Lalu bagaimana dengan Johan yang bisa memberikan Utari uang yang banyak? Apakah Utari... Diki pun saat itu memukul setir mobil cukup keras. Dia meluapkan rasa kecewa dan emosi yang tidak tahu kenapa. Singkat cerita, dalam kamar, saat Utari tengah merias dirinya yang sudah cantik tambah cantik dengan riasan ringan di wajahnya. Perhiasan kecil menghiasi telinga, tangan, juga jarinya. Tiba-tiba Utari merasakan kehadiran sang ratu di kamarnya. Saat berbalik, tampak ratu telah berdiri di hadapannya. Utari pun saat itu langsung melakukan gerakan hormat. Ratu pun tersenyum melihatnya. "Utari, aku suka cara kerjamu yang konsisten. Aku ucapkan terima kasih atas semua persembahan darimu," ucap sang ratu yang merasa bangga kepada Utari. "Sama-sama ratuku, berkat dirimu aku bisa hidup dengan layak," ujar Utari. "Tapi ada satu pesanku untukmu yang tidak boleh kamu langgar ya." "Maksud ratu?" Utari pun menatap dengan lurus. "Kau tidak boleh jatuh cinta pada manusia, karena sekarang manusia adalah musuhmu. Jangan pernah jatuh cinta, karena kamu telah kujodohkan dengan anak angkatku," ujar sang ratu yang menatap lurus wajah Utari. "Apapun titah sang ratu akan hamba laksanakan," saut Utari dengan takjim. Ratu pun tersenyum penuh makna. Dia merasa sangat suka pada Utari, anak seorang manusia yang telah berhasil ia jadikan budak sebagai siluman ular. Setelah bertemu dengan Utari, Diki pun mengalami stres. Tiba-tiba dia menjadi suka mabuk. Mabuk sampai teler, namun bukan melupakan wajah Utari. Justru semakin ia mabuk, semakin mabuk berat dirinya yang mencintai Utari. Dandi, sang adik yang baru tumbuh dewasa, merasa miris dengan perubahan sikap sang kakak. Ingin menegur tidak kuasa. Tidak ditegur, dia merasa iba. Jika masalahnya adalah persoalan cinta, siapapun tidak akan bisa mengertinya. Dandi pun saat itu duduk di sebelah sang kakak yang sedang mabuk sambil merokok. Kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh sang kakak sejauh ia mengenal kakaknya itu. "Boleh aku minta dikit gak, Kak?" tanya Dandi sembari meraih botol vodka di hadapan Diki sang kakak. Diki pun yang tengah teler, dia menikmati kepalanya yang terasa kelayangan. Dia pun meliriknya dengan tatapan sayu. Melihat Dandi meraih botol vodka miliknya, Diki pun tercengang. Jangan, kau jangan coba-coba meminum air jahanam itu, Dandi," serunya sembari mencoba merebut dari tangan Dandi. Dandi pun segera menjauhkan dari tangan Diki. "Kalau tahu ini adalah minuman jahanam, lalu kenapa kakak meminumnya?" sentak Dandi dengan sengit. Kau tidak paham. Aku sudah terlanjur terperosok. Kau jangan ikuti langkahku," ujar Diki terputus-putus. "Aku tidak akan mengikuti langkahmu, Kak. Aku masih waras. Aku justru akan membawa kakak untuk mengikuti jalanku. Paham?" tegas Dandi. "Terlambat. Sudah terlambat," ujar Diki dengan mabuk. "Tidak ada kata terlambat, Kak."
ucap Dandi sembari melemparkan botol vodka tersebut ke salah satu tiang pavilion. Diki tidak marah, dia pun malah mengangkat baunya. Dandi yang tampak geram. "Kak, apa sih yang membuat kakak sepatah hati begini? Apa?" tanya Dandi sembari menatap wajah Diki dengan lurus. "Kau tidak akan paham." "Iya, aku tidak akan paham karena kakak tidak cerita. Meskipun aku ceritakan, kau tidak akan tahu gimana rasanya, Dek. Setidaknya aku bisa jadi pendengar agar apa yang kamu rasakan dapat kupahami, Kak." Diki pun bangkit lalu pergi ke kamar mandi untuk muntah. Dan singkat cerita, Heru pun menemui Pramono. Keduanya duduk berhadapan tanpa bicara di kafe itu. Keduanya memilih tempat duduk paling pojok, saling diam sambil menikmati secangkir kopi cappuccino, sebatang rokok yang terselip di antara jemari Pramono. Sementara Heru, dia asik bermain dengan gaweannya. Pada isapan kesekian akhirnya Pramono pun membuka suara. "Her, lo masih ingat gak?" Heru pun mengalihkan tatapan matanya dari ponsel ke wajah Pramono. "Ingat apaan?" tanya Heru dengan serius. "Cewek kampung yang kita." Pramono pun menghentikan ucapannya, berharap Heru mengerti maksudnya. "Ah, sudahlah. Itu sudah 3 tahun lalu. Ngapain dibahas?" sengit Heru yang tiba-tiba jadi deg-degan. "Akhir-akhir ini gue jadi kepikiran." Heru pun meletakkan ponselnya menatap wajah Pramono dengan tajam. "Gak perlu dibahas, udah," ujar Heru. Dia pun meraih cangkir kopi miliknya dan meneguknya sedikit-sedikit. Pramono pun saat itu menarik nafas dengan dalam. Dadanya terasa begitu sesak. Andaikan waktu itu kita tidak nurutin si Johan. "Stop, Ram. Johan udah mati. Tidak perlu dibahas lagi," potong Heru dengan cepat. "Kita harus pergi ke sana, Her. Kita harus pastikan gadis itu udah mati atau belum," kata Pramono. "Lu gila ya, men? Pasti matilah. Tidak mungkin tidak. Lagian siapa yang peduli?" "Astaga, Heru. Lo setega itu ya?" "Alah, sudahlah. Kita semua adalah pelakunya. Telat jika kita mengakui sekarang. Lukman dan Johan sudah meninggal," ujar Heru dengan sengit. "Gue mau ke sana. Gue ingin memastikan jika gadis itu telah mati," ujar Pramono. "Apa? Lu udah gila ya? Cari masalah tau gak lo?" "Jujur, gue merasa tidak tenang. Melihat kematian Lukman juga Johan. Itu tidak wajar, men." "Udahlah, itu takdir mereka." "Bukan, tapi ada yang balas dendam. Aku yakin itu." Heru pun terdiam sambil mengangkat bahu. Pramono pun menghubungi Diki. Ia yakin Diki pasti mau diajak ke villa. Terserah mau bawa siapa, yang pasti itu semua Pramono lakukan untuk melakukan penyelidikan. Dia mau mencari tahu tentang gadis yang mereka gilir di villa, lalu mereka buang ke jurang di belakang villa. Jika gadis itu mati, pasti bakal ada kerangkanya di sana. Diki pun setuju, namun dia tidak bisa pergi bersama dengan Pramono. Akhirnya Pramono pun pergi sendiri. Diki berjanji akan menyusul beberapa menit kemudian. Karena Diki juga sudah tahu letak villa itu di mana. Mereka pun pernah ke sana dulu saat liburan sekolah. Pramono pergi sendiri disusul oleh Diki yang mengajak seorang wanita. Untung saja wanita itu mau menemani Diki. Dan Dandi yang mendengar Diki sang kakak hendak pergi ke villa, ia mengajak temannya untuk menyusul. Ketika mendengar Pramono nekat pergi sendiri, Heru pun tidak sampai hati, ia pun menyusulnya di belakang. Bentuk villa masih seperti dulu, bersih terawat karena ada tukang yang merawatnya setiap minggu. Villa itu sendiri milik keluarga Johan. Namun siapa saja yang masih berhubungan dengan Johan boleh mengunjungi villa tersebut. Pramono menatap villa itu lurus. Ada sebuah kejadian keji yang pernah terjadi 3 tahun yang lalu. Kejadian yang waktu itu mereka anggap adalah hal biasa. Merusak kehormatan seorang gadis dan menghilangkan nyawa adalah lumrah bagi mereka waktu itu. Seiring mereka dewasa dan paham dengan perbuatannya, rasa sesal pun datang. Mereka menyesal mengapa semudah itu melakukan hal biadab terhadap seorang gadis yang tidak berdosa. Biadab karena telah pula menghilangkan nyawa gadis tersebut dengan sadis.
Lalu bagaimana dengan keluarganya yang ditinggalkan? Bagaimana jika gadis itu adalah tumpuan juga dan juga harapan keluarganya, yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya? Pramono pun melirik jam di tangannya, memastikan jika Diki masih lama sampainya. Segera ia pun melipir ke samping villa di mana jalan itu pernah ia lewati sambil menggotong tubuh seorang gadis yang tengah sekarat. Ia dan Lukman atas perintah Johan menggotong tubuh gadis itu lalu dilemparkan ke jurang yang cukup dalam. Jurang itu sendiri adalah merupakan sebuah ceruk dari sekian wajah laut. Villa tersebut berada di atas tanah yang sedikit menjorok ke laut. Namun laut di belakang villa adalah merupakan ceruk yang dipenuhi semak belukar. Bila ingin menikmati laut, mereka cukup duduk di atas lantai 2 yang menghadap berlawanan dengan ceruk yang ada di belakang villa. Pramono menatap tempat yang pernah menjadi tempat membuangnya sesosok gadis tak berdosa. Pramono menatap ke bawah namun tidak menemukan apapun selain semak belukar. Untuk turun ke bawah, itulah tidak mungkin. Tidak akan ada yang bisa menemukan mayat gadis itu di sana. Pram, lo ngapain di situ? Sebuah suara mengejutkan Pramono. Segera ia pun menoleh. Rupanya Diki sudah tiba. Tidak, gue lagi gabut aja. Jawabnya dengan asal. Gabut kok di pinggir jurang? Itu kan horor. Teriaknya Diki kepadanya. Pramono pun berjalan melewatinya. Diki pun segera mengikuti. Pramono pun sampai di depan villa. Tiba-tiba matanya menatap sosok wanita cantik yang sedang selfie di dekat mobil Diki. Mata Diki pun melihat wajah Pramono yang berubah menjadi tegang. Hah? Sorry, gue gak bilang mau ngajak Ratu, ujar Diki yang mengira Pramono tidak suka. Gak apa-apa kok. Siapa tadi namanya? Pramono pun tampak gugup. Ratu, penyanyi. Lumayan buat menghibur kita nanti di villa, kata Diki. Penyanyi? Ulang Pramono di dalam hati. Kok bisa? Udah, yuk gue kenalin. Diki pun menarik tangan Pramono. Pramono pun tampak semakin gugup. Ratu, kenalin nih, Pramono, ujar Diki yang tahu nama asli Ratu adalah Utari. Namun Utari meminta dirinya untuk memanggilnya Ratu sebagai nama panggung. Utari pun tersenyum. Pramono menatap dengan canggung. Kenapa tidak dibuka villanya? Kita kan bisa istirahat. Capek loh, ujar Diki yang melihat Pramono serba salah. Diki mengira jika sikap serba salah Pramono begitu ketara jika dia terpesona oleh keayuan Utari. Pramono pun menggeragap sementara sikap Utari tampak biasa saja. Tidak terlihat pasang aksi agar terlihat tertarik. Bahkan di hadapan Pramono, Utari terlihat jutek. Diki yang semakin mabuk melihat sikap Utari yang demikian. Ketiganya pun melangkah masuk ke dalam villa yang telah dibuka oleh Pramono. Utari pun lalu menatap sekeliling, memperhatikan dengan ekspresi biasa saja. Pramono yang merasa deg-degan, mungkinkah gadis itu hanya mirip dengan gadis yang pernah mereka bawa ke tempat itu. Diki pun lalu mengajak Utari untuk naik ke atas lantai. Diki pun mengatakan jika dari balkon dapat melihat pemandangan laut yang indah. Utari pun nampak begitu antusias. Pramono pun menarik nafas dengan lega. Ternyata hanya mirip, batin Pramono. Saat Pramono sedang sibuk dengan bawaannya yang ia pindahkan dari mobil ke dalam villa, tiba-tiba sebuah mobil datang. Pramono pun bergerut dahi menatap mobil yang tidak ia kenali. Ternyata itu adalah Dendi dan seorang gadis temannya. Pramono pun tersenyum senang, semakin asik kalau banyak orang. Hei Den, wah ikut juga, sapa Pramono. Dendi pun tersenyum menatap sekeliling. Aku diam-diam ngikutin Diki, jadi ini surprise, kata Dendi. Pramono pun tertawa geli. Kau pastinya akan mengganggu dia kan nanti, ujar Pramono. Loh, kenapa? Tanya Dendi dengan penasaran. Dia kan sama ceweknya. Oh, itu. Iya, aku tahu. Aku juga sengaja mau jebak dia supaya dia jadian sama ceweknya. Pramono pun menyipitkan matanya. Jadi mereka belum jadian? Dendi pun mengangguk.
Pramono menatap gadis bergaya tomboy yang bersama dengan Dandi. Siapa nih? Gak dikenalin, ucapnya sambil melirik nakal gadis yang bersama dengan Dandi. Oh, ini Lili. Lucu sekali namanya, ujar Pramono. Lili pun tersenyum kaku. Tiba-tiba Diki dan Utari turun dari lantai atas. Dia pun terkejut melihat Dandi dan temannya. Weh, kamu ngekorin kakak ya? Tuduh Diki kepadanya. Suruh siapa gak ngajak? Ujar Dandi dengan cuek. Kirain gak bakal mau. Biarin aja lah, toh adikmu juga sudah gede, kata Pramono menengahi. Dandi pun tertawa dengan geli. Iya, gak apa-apa sih. Bilang aja takut digangguin kan? Ih, apaan sih lo? Diki pun cemberut. Dia melirik pada Utari yang terlihat biasa saja. Ya udah, kalian bikin acara yang asik lah. Aku yang jomblo mau ke kamar dulu, kata Pramono. Mereka pun saling pandang dan tertawa. Pramono merasa kaki cepat masuk ke kamar. Singkat cerita, sementara itu Heru yang menyusul mereka. Tiba-tiba di jalan mobilnya mogok. Terpaksa Heru pun singgah di bengkel untuk mengecek keadaan mobilnya. Heru pun coba menghubungi Pramono, namun Pramono tidak aktif. Semua yang ada di villa tidak aktif. Heru merasa heran padahal seingat dia, di villa sinyalnya saat itu full. Kesal sekali Heru dibuatnya. Akhirnya ia pun menunggu mobilnya selesai diperbaiki. Dan itu hampir 2 jam lamanya. Setelah mobilnya baik, Heru pun segera tancap gas saat itu. Ia tidak mau kemalaman di jalan. Kabut tebal menyambutnya ketika mobilnya memasuki hutan yang akan menuju villa. Ada sebuah hutan kecil yang harus dilalui. Tidak begitu luas, sekitar 5 km saja. Namun karena jalanan kecil juga sedikit rusak, jadi perjalanan agak terlambat. Dan tiba-tiba saat perjalanan, Heru pun tersentak terlonjak dari jok mobilnya. Saat tiba-tiba sebuah dahan besar petis jatuh tepat di atas kap mobilnya. Heru pun segera menghentikan mobilnya dan keluar untuk menyingkirkan dahan kayu yang patah di atas kap mobilnya. Saat itu segera ia membuangnya. Terlihat kap mobilnya sedikit penyok. Sialan, umpat Heru. Ia pun merasa benci dengan situasi seperti ini. Namun apa mau dikata, ia hanya sendirian. Sempat menyesali niatnya untuk lanjut menuju villa. Mengapa tidak balik saja ke rumah setelah mobilnya baik? Namun kesadaran itu datangnya terlambat. Heru sudah begitu dekat dengan villa. Hanya tinggal melewati hutan dan juga kebun pinus. Heru, kembali. Heru pun tersentak. Tiba-tiba ada suara berbisik di telinganya. Suara itu seperti suara Lukman almarhum. Dia pun merinding seketika sekujur tubuh Heru. Ah, sial. Pasti aku berhalusinasi, umpat Heru dengan kesal. Mobil pun terus merayap menuju villa. Hari semakin gelap, kabut pun semakin tebal. Heru, kembali. Lo bakal mati. Bisikan suara itu kembali terdengar. Heru pun tergagap. Mungkinkah itu halusinasi? Mengapa suaranya terdengar begitu jelas di gendang telinga Heru? Ah, setan keparat. Makinya semakin tancap gas sehingga roda mobilnya terdengar berderit. Pramono pun merebahkan diri di tempat tidur. Jendela masih terbuka lebar. Pramono membiarkan semilir angin berembus lembut. Angin laut yang membawa gumpalan kabut. Tampak gorden satin jendela kamar melambai seperti tarian gemulai sang dayang. Mata Pramono tiba-tiba menjadi berat samar. Terlihat sesuatu melayang memasuki kamar. Pramono pun terkejut. Dia mencoba untuk membuka matanya namun begitu ketat. Sekujur tubuhnya terasa kaku, ingin berteriak namun juga tidak bisa. Suaranya pun tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba terdengar suara desisan yang begitu jelas di telinga Pramono. Perlahan ia melihat seorang wanita cantik bertubuh ular tengah menatapnya dengan tajam. Wajah itu sangat ia kenali. Wajah gadis yang malam itu mereka gilir di tempat tidur itu. Kau masih ingat aku, ah? Tanya gadis itu, tangannya membelai pipi Pramono dengan lembut. Baguslah, kalau kau masih ingat. Perlahan tubuh ular itu naik ke tempat tidur di mana Pramono di situ berbaring. Kau harus terima upah dari perbuatanmu dulu.
Kau tidak akan aku lepaskan, desis gadis itu dengan dingin. Pramono pun terus berusaha untuk menggerakkan tangannya, namun tidak bisa. Tubuh ular itu perlahan melilitnya, sementara bagian tubuh yang berupa gadis cantik berada tepat di dadanya. Lidahnya yang panjang bercabang menjulur ke wajah Pramono. Seiring lilitannya semakin kencang, lidah itu masuk ke mulut Pramono yang sudah terbuka lebar. Dia pun menarik kerongkongan Pramono hingga keluar dan berada di atas dadanya. Pramono pun mendelik. Tidak sempat dia menjerit, tubuhnya remuk dililit, hingga usus juga kotorannya keluar dari duburnya. Di alam sana, Pramono kembali terjatuh ke dalam lautan ular yang tiada henti melilit dan mematuknya. Jerit Pramono tiada henti terus membahana sepanjang masa. Tidak ada yang menyadari apa yang terjadi pada Pramono. Diki dan Lili, mereka sedang asik memanggang daging di balkon lantai atas, sementara Utari berpamitan untuk ke kamar mandi. Diki pun melihat Utari masuk ke dalam kamar mandi. Tidak lama sudah dia pun keluar dan kembali bergabung dengan mereka. Lili yang sedari tadi tidak banyak bicara sekali melirik pada Utari yang terlihat cuek. Panggangan udah matang nih. Cepat, kamu panggil Pramono, biar kita makan bareng, seru Diki kepada Dandi. Dandi pun yang sedang mengolesi bumbu pada daging yang belum dipanggang, dia pun segera mengangguk. Ia memberikan kuas bumbu kepada Lili. Segera Dandi pun berlari menuruni anak tangga. Singkat cerita, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan villa. Dandi pun cepat membuka pintu depan. Melihat siapa yang datang, rupanya itu adalah Heru, teman kakaknya Diki. Kak Heru, kok malam-malam baru sampai? Tanya Dandi. Iya nih, tadi mobilnya sempat mogok. Loh, yang lain mana Dan? Tanya Heru celengukan. Pada di atas, lagi bikin barbeque. Heru mengangguk dan segera melangkah ke atas. Dandi mengetuk pintu kamar tempat Pramono istirahat. Beberapa kali dipanggil namanya, namun tidak menyahut. Dandi pun terus menggedor pintu kamar tersebut berharap agar Pramono agar keluar. Sementara itu, Heru begitu melihat mereka, wajahnya langsung pias. Terkesiap melihat wajah Utari yang tersenyum ke arahnya. Heru pun berbalik untuk turun, namun dia bertabrakan dengan Randy yang tampak panik. Keduanya pun terjajar mundur. Kalian kenapa sih? Seru Diki. Randy pun mengusap bibirnya yang sakit. Itu Kak, Pramono, gugup Randy. Heru pun saat itu segera berlari dengan turun. Ada apa? Tanya Diki tidak mengerti. Sudah, ayo lihat dulu, seru Dandi. Diki pun memberi isyarat agar Utari menunggu saja di atas. Diki dan Dandi pun segera turun. Lili menatap Utari sesaat lalu melangkah ke arah tangga. Tunggu, cegah Utari. Lili pun menghentikan langkah, melirik pada Utari. Cepat pergi, bawa Diki dan Dandi, ucap Utari dengan tegas. Lili pun tidak menjawab, namun segera turun. Utari pun tinggal sendiri di lantai atas. Terdengar suara pekikan mereka di kamar tempat Pramono istirahat. Lili pun segera datang, sekilas melihat tubuh Pramono di atas kasur yang telah bersimbah darah. Lili pun segera mencekal tangan Dandi. Kita harus segera pergi dari sini, Dan, serunya tertahan. Kau kenapa? Tidak mungkin kita pergi dari sini. Kau tidak lihat keadaan Pramono seperti apa? Tanya Dandi dengan sengit. Dia pun mengibas tangan Lili. Mereka pantas menuai hasil dari perbuatannya. Kita tidak perlu ikut campur, Dan, tegas Lili. Apa maksudmu? Namun tiba-tiba di belakang Lili telah berdiri sosok Utari bertubuh ular. Pergi kalian, tidak perlu ikut campur urusanku, ucap Utari dengan tegas. Dandi pun terkesiap segera menarik tangan Diki sang kakak. Heru yang berada di sebelah jasad Pramono, dia tercengang melihat wujud Utari. Diki pun tampak gemetar. Kakinya seketika menjadi lemas. Lili pun membantu menarik tangan Diki diseret keluar. Heru, cepat pergi, seru Diki mengingatkan Heru yang terdiam. Pergilah kalian, aku akan menghadapinya, seru Heru karena ia sudah merasa putus asa. Lili pun sudah di depan pintu. Dandi mencoba menolong Heru, namun sabetan ekor ular membuat tubuh Dandi terpental ke lantai. Diki yang melihat pun segera menolong adiknya. Utari,
apakah ini dirimu? Tanya Diki dengan sedih. Utari pun menatapnya dan mengangguk. Iya, ini adalah aku. Dan merekalah yang membuat aku menjadi seperti ini, ujar Utari sembari menatap kepada Heru. Utari, aku mencintaimu. Aku tidak peduli dengan wujudmu. Seru Diki. Utari pun terhenyak. Kakak, istighfar. Dia bukan manusia, seru Dendi. Diki pun menggeleng. Adikmu benar. Aku bukan lagi manusia. Pergilah, biar urusanku dengan mereka cepat selesai, kata Utari dengan ekor meliuk-liuk. Tidak, aku tidak peduli, seru Diki. Utari pun sedikit goyah. Dia menatap Heru penuh dendam. Dia dan teman-temannya di kamar ini menggilirku hingga aku tidak berdaya dan dalam keadaan sekarat. Tubuhku lalu mereka lemparkan ke jurang, ucap Utari sembari menunjuk kepada Heru. Diki pun menatap Heru tidak percaya. Sekejam itukah mereka? Aku hanya seorang gadis desa yang polos dan lugu, yang mendapatkan perlakuan bejat dari mereka. Sekian lama mereka hidup bebas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sementara aku harus bersekutu dengan siluman ular agar aku bisa mencari keadilan. Maafkan aku, tolong, maafkan. Waktu itu kami hilaf, ujar Heru memohon dengan sangat. Namun ekor ular tersebut dengan cepat bergerak, menyambut tubuh Heru hingga terpelanting ke lantai. Heru pun mencoba bangkit, namun ujung ekor ular tersebut segera melilitnya. Hentikan, kumohon hentikan, seru Diki yang tidak ingin Utari membunuh Heru di depan matanya. Utari pun menghentakkan kedua tangannya dan tubuh Diki terdorong keluar kamar. Pintu pun saat itu tertutup dengan sendirinya. Diki mencoba untuk membuka pintu kamar, namun terdengar jeritan Heru yang membahana. Dan tampak sesuatu keluar dari atap villa tersebut. Rupanya ular itu membawa tubuh Heru pergi. Diki pun terduduk dengan lemas. Dendi segera memeluknya. Tiba-tiba terdengar suara. Bangunan villa seketika bergetar seperti ada gempa. Dandi pun terkesiap. Lili berteriak agar mereka segera keluar dari tempat tersebut. Dandi lalu menyeret tubuh kakaknya Diki sampai di luar bangunan villa itu tiba-tiba roboh. Mereka pun menatap dari luar merasa ngeri. Tak lama kemudian terdengar suara jeritan bersautan sangat mengerikan. Tampak villa yang roboh itu seperti sedang dililit oleh ular raksasa. Lili mengingatkan agar mereka segera pergi dari tempat itu. Ketiganya pun pergi dengan satu mobil. 3 mobil yang lain mereka tinggalkan di halaman villa tersebut. Setelah mereka pergi, tampak ratusan ular bermunculan dari bawah puing-puing bangunan. Pada esok harinya, warga pun banyak yang datang karena Diki memutuskan untuk menemui warga. Dia tidak langsung balik ke kota. Warga pun melihat bangunan villa mewah itu telah roboh. Dan dari cerita mereka, warga menjadi tahu jika Utari telah berubah menjadi ular akibat perbuatan anak kota. Diki pun meminta maaf kepada warga, meskipun itu bukan kesalahan darinya. Dan sejak saat itu, Utari pun sering menemui orang tuanya di dalam mimpinya. Cerita pun tamat. Dan bagi para pendengar semuanya, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.